Ya Bapa yang baik, yang kami sembah, kami agungkan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, kami masih bisa mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Berkahi dan berkahi pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu Bapa, supaya apa yang saya beritakan benar untuk kemuliaan-Mu. Ini kami Bapa siap mendengarkan firman-Mu, perdengarkan suara hati-Mu kepada kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Boleh tampilkan slide-nya. Kita telah tiba di penghujung tahun, tapi saya kira walaupun ini sudah bulan Desember, tetapi seperti kebiasaan kita dalam tahun-tahun sebelumnya akan selalu ada awal baru. Ya. Jika ada Desember, kita akan menantikan tahun baru. Tandanya ketika kita sudah menyiapkan pohon Natal, biasanya kita akan tidak lupa untuk bernyanyi We Wish You a Merry Christmas. Kita akan menyambut hari baru. Kita akan menyambut tahun baru. Sekedar perkenalan bagi saya, mungkin di sini sudah mengenal kita masing-masing karena di lingkungan yang sama. Yang pastinya nama saya cukup unik, baik bagi umat beragama, baik duka maupun suka, nama saya tetap damai. Amin. Oke, saudara-saudari, Bapak Ibu, ada ilustrasi yang terpampang di atas slide. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, saudara yang kekasih dalam Kristus, ada finish di tengah dan start di depan, dan di belakangnya ada start. Pada umumnya, idealnya start itu ada di belakang dan finish pada akhir, di depan. Tapi saya menggambarkan situasi saat ini adalah kita sudah mendahului start yang warna hijau dan hampir menuju finish. Tetapi ingat, kedepannya akan ada start baru. Oke, next. Saya mau membagikan sebuah semboyan, bukan semboyan, kata-kata bijak bagi kita semua yang ada di sini. Dalam spiro, artinya selama aku bernafas, aku hidup. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa ini memang penghujung tahun. Saya akan mengulang kata-kata saya. Ini penghujung tahun, tetapi bukan dari akhir kita berbuat baik di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang setuju bahwa besok dia mau hidup, katakan amin. Amin. Kira di sini semua masih pengen hidup, makan nasi, masih berbuat baik. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa hari-hari telah kita lewati, yang namanya hari-hari yang telah kita lewati berarti ada masa lalu. Alangkah sialnya kita ketika kita melupakan apa yang sudah kita kerjakan di belakang dan lupa akan dan tidak tahu atau bingung untuk apa yang kita kerjakan di depan. Saya ulang sekali, alangkah sialnya kita ketika kita melupakan apa yang di belakang kita yang telah kita kerjakan, dan begitu kasihannya kita ketika kita bingung apa yang mau kita kerjakan di depan. Jadi hari ini saya mau membimbing saudara-saudari, ingin berbagi isi kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana mempersiapkan. Saya mau pakai kata mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam mempersiapkan diri bakalan ada yang namanya penilaian dengan sesuatu yang sudah berlalu. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri di tahun yang baru, kita perlu akan membawa hal-hal yang sudah lama, entah itu baik atau buruknya, untuk dikerjakan di tahun yang baru lagi. Jadi untuk hal itu kita harus mempersiapkan diri. Tapi sebelum semua kita dibicarakan, mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Kita sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. Bagi yang masih belum mendapatkan bisa membaca di atas slide. Kita baca pada hitungan yang ketiga, kita bersama-sama semua. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, next. Saya mau membawa tema pada hari ini adalah evaluasi diri untuk mencapai evolusi, dengan subtema mencapai perubahan di dalam Kristus Yesus. Ingat Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang perubahan
secara pengertian umum, tapi saya berbicara bahwa kita berubah di dalam Kristus. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, evaluasi identik dengan penilaian yang selalu akan ada pada akhir. Tetapi biasanya evaluasi itu digunakan untuk untuk tujuan supaya lebih baik lagi, supaya yang dikerjakan selanjutnya lebih baik lagi. Dan evolusi, kenapa saya memakai kata evolusi seperti bahasa ilmiah, tetapi saya mau mengajarkan kita bahwa evolusi itu selalu mengalami perubahan. Dengan tanda kutip, dia tidak pernah meninggalkan ciri khasnya. Ketika beberapa ahli menemukan evolusi binatang, akan selalu ada nenek moyang dari binatang itu. Begitu juga dengan buah yang berevolusi, segala makhluk hidup yang berevolusi akan membawa ciri khas atau karakteristik yang ada di dalamnya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik dalam hal beradaptasi dengan dunia baru. Itulah evolusi. Jadi sekali lagi, evaluasi menilai dan evolusi adalah perubahan dengan membawa karakteristik. Lanjut. Lalu Bapak Ibu yang kita tanyakan dalam diri kita, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang perlu kita evaluasi supaya tahun depan kita bisa menghadapinya dengan lebih baik? Ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan untuk kita saat ini adalah hal penting yang ada dalam diri manusia yang perlu dievaluasi adalah identitas sebagai ciptaan yang mulia. Bapak Ibu, kita sudah diajarkan bahwa makhluk hidup itu ada 3, benar? Amin. Kita diajarkan bahwa makhluk hidup ada 3, ada manusia, ada binatang, dan ada tumbuhan. Dan semua itu adalah ciptaan Tuhan. Yang setuju bahwa dia ciptaan Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita disebut sebagai ciptaan yang mulia, manusia sering bangga dengan hal itu. Dan sebagai ciptaan yang mulia, kita memiliki beberapa hal yang membedakan kita dengan makhluk hidup lain atau benda mati yang lain. Kita memiliki akal budi, kita memiliki pengertian dan sebagainya. Namun ingat, sebagai ciptaan yang mulia, yang perlu kita evaluasi adalah apakah kita benar-benar mulia. Saya bukan terinspirasi, tapi saya teringat dengan sebuah kesalahan besar manusia. Kita mengatakan bahwa kita ciptaan yang mulia, tapi ingat, manusialah juga yang menyalibkan Yesus. Setuju Bapak Ibu? Karena dosa upah manusia, karena upah dosa manusia lah, Yesus Kristus, Sang Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus utang dosa manusia. Kita memang mulia Bapak Ibu. Kita perlu mengevaluasi itu. Kita perlu menilai diri kita. Kita adalah ciptaan yang mulia, lebih mulia dari binatang, lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan, tapi ingat, manusialah sendiri yang mengakibatkan Yesus harus disalib di kayu salib. Jadi manusia bisa berkata bahwa dia makhluk yang mulia, tapi benarkah dia adalah seorang makhluk yang mulia? Itu akan kelihatan dari apa yang dihasilkannya sebagai pribadi ciptaan Tuhan yang dikatakan sebagai ciptaan yang mulia. Saya akan sering mengulang-ulang kata yang mulia ini karena kuncinya memang di sana. Yesus dikatakan sebagai Allah yang mulia. Dia tidak berbuat dosa, tetapi manusia diciptakan sebagai ciptaan yang mulia karena ia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Pada dasarnya di penciptaan Trinitas sudah ada, karena kata ganti di sana dipakai jamak. Ketika kita menafsir itu, kata ganti yang digunakan baiklah kita yang dalam arti jamak, yang dalam arti Trinitas. Semua bukan hanya Kristus yang kita gambarkan dalam hidup kita, tetapi Allah Bapa atau Allah Pencipta, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara-saudari yang kekasih, Bapak Ibu, saya menghimbau kita, mari kita lihat, mari kita cek, benar enggak saya sudah layak dikatakan sebagai ciptaan yang mulia? Benarkah? Apakah saya mungkin lebih baik atau mungkin lebih buruk dari ciptaan yang lain? Atau sama dengan? Ya, kita pakai kata sama dengan. Akankah perilakuku, akankah sikapku yang nilai-nilai Kristus, mengasihi, mengampuni, melebihi dari ciptaan yang lain? Ingat, harimau tidak memakan anaknya, tetapi ketika manusia mencelakai temannya, alangkah rendahnya dia di hadapan Tuhan. Manusia ciptaan yang mulia, tetapi ketika dia mencelakai temannya sendiri,
sedangkan harimau tidak memakan anaknya, atau hewan buas yang lain yang buaya, akarnya buaya pangselingkuh, tapi pada kenyataannya hewan buaya itu adalah yang setia. Tapi jika di tempat ini ada teman-teman, saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang punya simpanan 1, 2, 3 di loker masing-masing, kalian tahu apa maksud saya? Konteks bahwa kita adalah ciptaan yang mulia tadi tidaklah tepat. Kita perlu mengevaluasi identitas sebagai manusia, identitas sebagai ciptaan yang mulia. Sudah kita pegang erat, sudah kita miliki atau belum? Jika tidak, mari kita benarkan jalan kita. Kembali ke konteks bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, di sini Bapak Ibu saya akan membacakannya sendiri. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa bedanya manusia dengan iblis? Iblis mengenal Allah, tetapi dia tidak lebih mulia daripada manusia. Iblis ada awal mulanya adalah malaikat, tetapi ketika dia berbuat dosa, Tuhan tidak berniat untuk menyelamatkannya. Kenapa? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa iblis sampai sekarang pun masih berniat untuk memberontak kepada Allah. Jadi selaku ciptaan Allah yang mulia, selaku ciptaan Allah yang sangat dikasihinya, mari kita jauh-jauh dari kata iblis. Mari kita jauhkan diri dari perumpamaan seperti iblis. Ya, karena iblis sama seperti ciptaan, sama seperti manusia. Cuman iblis tidak memiliki identitas mulia seperti kita. Jadi mari kita mengevaluasi diri. Saya mengimbau masing-masing teman-teman, masing-masing saudara-saudara yang kekasih, masing-masing Bapak Ibu, lihat kembali, benarkah kita ciptaan yang mulia? Poin yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah manusia itu memiliki akal budi, pengertian, pengetahuan, dan sebagainya. Saya tergelitik dengan perkataan yang mengatakan coba dulu baru tahu, atau nakal dulu baru sukses. Saudara-saudara yang terkasih, nakal dulu baru sukses itu bukanlah sebuah sebab dan akibat. Ya, maksudnya kita nakal, tahu-taunya besok kita sukses. Tetapi itu adalah, atau kalaupun itu adalah sebuah proses yang di dalamnya ada keberuntungan, dan pastinya ada usaha dari orang yang nakal itu. Jadi bukan nakal yang membawakan sukses, tapi ketekunanlah yang membawakan sukses. Slogan ini sering dipakai oleh saudara-saudara yang terkasih yang sama dengan identitas sebagai saya mahasiswa. Kita sering mengatakan, nggak apa-apa, nakal dulu baru sukses, biar ada cerita nanti. Nggak seperti itu. Walaupun itu ada 1 dibanding 10, itu adalah 2/10. Kita tidak akan menemukan itu segampang itu. Itu akan ada faktor keberuntungan, atau enggak dia kaya dari lahir, atau semacamnya. Atau coba dulu baru tahu. Beberapa orang mengatakan, kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, manusia tidak akan mendapat pengetahuan karena mereka makan buah pengetahuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya kira tidak demikian. Pada awalnya manusia sudah memiliki akal budi. Adam dan Hawa sudah memiliki pengertian dan pengetahuan. Terbukti dari ketika Allah memberikan mandat kepada mereka memelihara Taman Eden, mereka mampu. Anak kecil, saya tidak menyebutkan orang bodoh, orang gila, atau dalam gangguan. Saya menyebutkan anak kecil. Anak kecil ketika diberikan tanggung jawab, saya pikir kita akan berpikir 2 kali. Kenapa? Dia bahkan tidak masuk dalam golongan orang bodoh. Dia masih punya pengertian walaupun dengan standarnya sebagai anak kecil. Oke? Tetapi ketika orang bisa melaksanakan tanggung jawab diberikan kepadanya, maka bisa dia katakan bahwa dia punya pengetahuan dan pengertian. Jadi bukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa baru kita bersenang-senang, karena dosalah kami punya pengetahuan. Tidak. Ketika kita melakukan kesalahan, yang kita temukan adalah pengalaman. Tetapi tidak akan pernah bisa kita hindari dari konsekuensi. Tidak akan pernah. Tidak pernah kesalahan akan mendapat ujian. Kesalahan paling-paling akan mendapat pengalaman untuk tidak berbuat hal demikian lagi. Jadi Bapak Ibu, ayat
ayat yang 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri. Kita ingin jadi hidup baru di dalam Kristus, tapi kita perlu mengevaluasi diri. Satu, kita ini ciptaan yang mulia kah? Apa benar sudah kita miliki identitas itu sebagai manusia sebagai ciptaan yang mulia? Atau kita masih berpikir bahwa kita harus coba dulu biar kita berpengetahuan? Poin yang ketiga dari apa yang perlu dievaluasi dalam diri manusia adalah emosi. Emosi banyak. Tapi pada umumnya orang ketika berbicara emosi, mereka akan tertuju dengan amarah. Padahal tidak hanya demikian. Emosi adalah rasa takut, kecewaan, khawatir, percaya diri, dan semacamnya. Emosi itu timbul di dalam hati manusia, di dalam diri manusia. Tidak berbentuk tetapi tergambarkan melalui ekspresi, tindakan, dan semacamnya. Ya, khawatir yang berlebihan itu buruk. Di sini mungkin saudara-saudara yang terkasih masih memiliki masa lalu yang sampai sekarang masih terbawa dan sering membuat kita risau. Oh, jangan-jangan nanti orang akan tahu masa laluku dan mereka akan menghindari saya. Kita perlu mengevaluasi itu. Tuhan berkata dalam perjanjian, Yesus mengatakan dalam perjanjian baru bahwa kekhawatiran kita tidak akan mendatangkan sehasta dari yang kita miliki. Maka malahan kekhawatiran yang kita rasakan sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih, hanya akan mendatangkan buruk, hal-hal buruk. Kenapa? Kita akan overthinking dengan segala sesuatu. Oh, jangan-jangan, gini, overthinking, dan akhirnya stres. Tujuan kita tidak tercapai, yang ada kita masuk dalam peti mayat, dikuburkan, dimakan cacing, tanpa menyelesaikan tugas kita di dunia. Saya percaya bahwa masing-masing daripada kita ini kita punya tujuan hidup dan kita punya mandat yang harus dikerjakan. Apalagi kita sebagai orang teologi ya, kita paham sekali apa mandat agung yang telah diberikan Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk cepat-cepat pergi ke Tuhan. Sebab saya yakin masih banyak jiwa-jiwa yang perlu dituai di luar sana. Saya yakin masih banyak teman-teman atau saudara-saudara yang terkasih, saya percaya dengan Bapak Ibu di tempat ini pernah melakukan penginjilan, tapi saudara-saudara yang terkasih pasti masih banyak yang tidak pernah melakukan penginjilan. Jadi jangan buru-buru mati dulu, jangan buru-buru mati. Kita masih punya tugas. Ya, jadi jauhkan padamu rasa kekhawatiran. Emosi yang perlu dievaluasi dalam diri manusia yang bisa menyebabkan kita down menghadapi tahun baru, menghadapi hal-hal baru, yaitu amarah. Oh maaf, kalau saya mau menggelitik saudara-saudari sedikit saja bahwa kekhawatiran itu menandakan ketidakmampuan. Ya, ketika orang pintar diberikan pekerjaan, dia akan mengerjakan dengan percaya diri. Ada yang bodoh di tempat ini? Tidak ada, saya rasa tidak. Semua punya akal budi, semua punya kemampuan masing-masing, semua punya kelebihan masing-masing, tetapi tidak sama. Tetapi itulah kita saling melengkapi. Saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu, kekhawatiran yang kita timbulkan itu akan menjadi ukuran bagi kita bahwa ketidakmampuan diri kita untuk berbuat. Jadi jika Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu saudara-saudari memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan, jauhkan padamu rasa kekhawatiran. Ya. Lalu bagaimana dengan amarah? Amarah menimbulkan dendam. Amarah menimbulkan dendam. Mazmur pasal 37 ayat 8 mengatakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika kita dendam kepada seseorang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang ada kita hanya berpikirkan tentang hal-hal negatif tentang orang itu. Entahlah kita akan mencelakainya, kita akan mempermalukan dia, atau kita akan berpikir, oh setidaknya kamu merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saya kira di tahun yang depan ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, yang namanya amarah ini kita harus singkirkan dari kita. Kita harus kontrol lagi. Manusia memang tidak bisa menghindari sifat alaminya, tetapi manusia bisa mengontrol sifat amarahnya. Jangan sampai marah kita itu berlangsung-langsung lama. Seperti kata Alkitab, jangan sampai gelap dan kita masih marah kepada Tuhan kita. Dan dalam arti jangan sampai sudah berlarut-larut kita masih menyimpan dendam.
kepada saudara-saudara terkasih, kepada teman-teman atau keluarga atau teman kerja. Tidak demikian. Yang perlu kita evaluasi adalah emosi kita. Kita lihat apakah emosi yang ada di dalam diri kita itu adalah baik atau tidak. Akankah itu baik untuk dibawa ke depan, untuk menuju kehidupan yang baru, bersama Kristus di tahun yang baru, atau itu hanya akan memperburuk kehidupan saudara-saudara yang terkasih. Lalu amarah itu membuat bodoh. Kenapa saya mengatakan membuat bodoh? Saya buka lagi di Pengkhotbah 7 ayat 8. Tercatat di sana bahwa akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ayat ke-9, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir ini tidak perlu dijelaskan lebih mendetail lagi. Kita tahu kenapa amarah itu, rasa marah yang bergejolak itu merupakan hal bodoh. Ya, karena itu tadi dia akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Orang pintar tidak akan memilih hal-hal buruk di dalam dirinya. Demikian juga orang bijak tidak akan memilih hal-hal buruk di dalam dirinya. Demikian juga dengan orang Kristen yang punya iman. Dia tahu bahwa Yesus yang dia sembah, Yesus yang dia anggap Allah, tidak ada amarah di dalam dirinya. Yang ada adalah kasih. Ketika kita menganggap Yesus adalah Allah kita dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tritunggal, maka kita harus menjauhkan amarah yang berangsur-angsur dendam itu di dalam diri kita. Saya mau memberikan gambar. HP paling murah ada harga yang 1 jutaan. Ya, ada harga yang 1 jutaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya kira ketika adanya pernikahan, mahar paling murah tidak pernah 1 juta. Atau ada di budayanya wanita bisa menikah atau mas kawin bisa dilangsungkan acara pernikahan di bawah 1 juta. Saya kira mungkin itu bukan yang disebut mahar, tapi mungkin persetujuan antara orang tua yang memang mengambil persetujuan bahwa tidak perlu adanya mahar. Tapi bagi kami orang Nias, tidak pernah ditemukan 1 juta. Bahkan wanita yang ditemukan berbuat salah pun itu akan di atas demikian. Ya, jadi jika HP yang 1 juta ini dibandingkan dengan manusia yang sangat bernilai, HP ini masih bisa dibersihkan ketika terdapat file sampah di dalamnya. Benar? Kita masih bisa membersihkannya. Kita tinggal mencari pengaturan, kita cari opsi cleaner, kita bersihkan, HP kita akan bersih dari file-file sampah yang tidak kita fungsikan lagi. Apalagi manusia. Jika HP yang harga 1 juta masih bisa dibersihkan, apalagi manusia yang dikatakan sebagai ciptaan yang mulia. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara yang terkasih, emosi amarah yang merasa, emosi tidak hanya tentang amarah, takut, tetapi tentang terkadang merasa dikucilkan juga adalah emosi yang ada di dalam diri kita. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita merasa dijahatin sama orang lain, kita tak perlu takut. Ketika kita menerima perlakuan buruk dari seseorang, emosi kita harus dikontrol. Jangan terlalu khawatir, karena satu, kita mempunyai Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati yang akan melihat kita tertindas kalau kita benar. Dan kedua, Mazmur pasal 39 masih di pasal yang sama. Mazmur pasal 39 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Bukan saya yang mengatakannya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempergunakan emosi kita dengan buruk, kita hanya takut dengan hal-hal jahat yang menekan kita hanya fokus kepada orang-orang yang menyakiti kita, sehingga kita tidak mengontrol emosi kita. Betapa kita tidak membaca Alkitab, karena Alkitab mengatakan hal-hal yang demikian akan tersingkirkan. Orang-orang jahat akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita hanya tersiksa di dunia ini. Tapi ketika kita sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus di tempat yang telah Dia sediakan pada kita,
kita akan merasa bahagia, terbebas dari orang-orang jahat. Tetapi kembali lagi dari pilihan saudara-saudara yang terkasih Bapak Ibu, bagaimana dengan apa yang kita lakukan di dunia ini? Akankah kita akan masuk surga atau tidak? Akankah iman kita masih kepada Yesus sehingga kita diselamatkan atau tidak? Itu kembali lagi. Ketika kita masih di neraka, ya senantiasa kita akan bertemu dengan orang-orang jahat. Tapi ketika kita sudah masuk surga, karena kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus, maka kita akan terhindar dari hal-hal jahat. Poin berikutnya yang perlu dievaluasi dari diri manusia adalah aktualisasi diri atau peran diri, atau apa yang bisa kau hadirkan, apa kualitas diri, atau apa yang sudah bisa kita kerjakan dengan dunia ini. Aktualisasi diri itu salah satu kebutuhan yang dibutuhkan manusia, salah satu kebutuhan yang dimiliki manusia. Sigmund Freud dalam teorinya mencatat bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang akan selalu dikerjakan manusia setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder dan semacamnya. Dia akan mencoba membawakan apa yang dia miliki untuk digunakan di dalam kehidupan orang lain. Buktinya kita akan selalu berupaya membuat orang lain itu senang, selalu berupaya agar orang lain mengenal kita, selalu berupaya agar kita banyak pasesar bionto. Lalu bagaimana dengan aktualisasi diri? Aktualisasi diri, karena kita adalah orang teologi, saya mau mengambil satu hal saja tentang pelayanan. Ibrani 11 ayat 1 mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ketika orang beriman, dia akan memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan ketika kita sudah memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan memiliki pengetahuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika ingin menjadi orang yang bisa mengaktualisasikan diri di dunia yang semakin kompleks ini, semakin rumit, semakin tingkat persaingannya semakin sulit, kita perlu pengetahuan. Ya, karena tidak hanya dibutuhkan pintar, tetapi sekarang orang dibutuhkan bijak. Karena tidak selalu orang pintar akan naik ke atas, tetapi orang yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang bisa dia jual sebagai jasa dan apa yang bisa dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, terutama di gereja. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang pelayanan, mungkin ketika pergi pelayanan kita senantiasa menjadi tamu, layaknya seperti tamu, cuma melihat orang lain melayani. Dan kita cuma ikut beribadah, tepuk tangan, puji, sorak, haleluya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi lihat dalam dirimu, evaluasi dirimu, apa yang sudah kita miliki sebagai skill yang bisa kita lakukan dalam pelayanan. Sehingga poin di dalam diri kita bahwa manusia itu ingin mengaktualisasikan dirinya tercapai. Supaya apa yang kita punya, skill yang kita punya itu, ketika kita sudah mengevaluasi apakah itu baik atau buruk, kita bisa membawakannya lebih baik lagi ke tahun yang depan. Saya mau berbicara tentang pelayanan. Seringkali di tempat ini, tidak hanya di tempat ini, tapi di berbagai tempat saya menemukan adanya perbandingan pelayanan. Seringkali yang main musik lebih mendominasi ketika rapat, karena dipikir lebih berpengaruh dalam pelayanan dibanding orang yang hanya setiap minggu dijadwalkan untuk petugas kolektor dan atau semacamnya, penerima tamu, sound atau WL. Tapi saya mau mengatakan ada dua tokoh penting yang memberikan gambaran yang mengaktualisasikan dirinya dalam pelayanan, Rahab dan Ruth. Siapa Rahab? Rahab adalah wanita Sundal, tetapi dia tercatat di dalam Alkitab Matius sebagai salah satu garis keturunan Yesus Kristus. Apa yang mau saya katakan, saudara-saudara yang terkasih, Rahab tidak melakukan pelayanan yang terhebat seperti Martin Luther atau siapapun tokoh-tokoh teologi yang terkenal. Dia hanya menolong para pengintai yang dikirimkan oleh Yosua ke kota Yeriko yang saat itu sedang ingin diperangi oleh bangsa Israel. Tapi dengan itu pun dia memakai syarat.
bahwa keluarganya akan diselamatkan. Hal kecil, hanya membantu mereka bersembunyi. Tetapi Tuhan memakai keluarga Rahab luar biasa. Jadi saya mengimbau saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, jika dalam diri kita masih ada niat untuk melayani Tuhan, ingatlah bahwa itu lebih baik daripada melayani kegiatan-kegiatanmu. Baik kecilnya pelayananmu, Tuhan akan memperhatikan itu. Jadi evaluasi, apakah kamu sekarang masih mempertahankan pelayananmu yang baik? Jika iya, pertahankan. Demikian dengan Ruth. Ruth awalnya bukan wanita yang menyembah Allah bangsa Israel. Tetapi ketika Naomi menyuruh dia balik, dia mau mengatakan apa? Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Cuma satu perkataan itu, Ruth juga tercatat sebagai orang yang memiliki peran penting dalam kelahiran Yesus Kristus. Jadi apa yang mau saya himbau? Ayo, mari kita evaluasi. Kita sudah benar melayani. Ketika kita sudah benar melayani Tuhan, Tuhan juga tidak akan memperhitungkan untuk memberikan berkatnya kepada kita. Tapi ketika kita tidak senantiasa tidak mau melayani Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyalurkan berkat kepada kita? Tidak mungkin Tuhan mengantarkan paket COD kepada saudara-saudara kita. Tidak mungkin. Atau Tuhan turun, yang jadinya kiamat. Jadi mari kita mengevaluasi diri tentang aktualisasi diri. Karena sekecil apapun usahamu dalam melayani, itu pasti dipakai Tuhan. Poin penting yang perlu dievaluasi manusia di dalam dirinya untuk mempersiapkan memulai awal baru adalah keterampilan. Kemarin kita dengar khotbah dari salah satu pendeta di sini, yaitu Bu Kaci, tentang talenta, bahwa Tuhan telah menitipkan talenta-talenta yang berbeda kepada masing-masing orang. Memang jumlah talenta yang kita miliki itu beda-beda. Ada mungkin orang yang bisa bermain musik, suaranya bagus, seorang pembicara yang baik, main bola oke. Terkesan banyak talenta yang dia miliki. Tetapi ada orang yang cuma memiliki satu talenta, tapi tidak tentang kuantitas. Tetapi Tuhan mempertanyakan kualitas dari talenta yang kita gunakan. Akankah keterampilan yang kita kerjakan sekarang kita tetap upgrade? Atau seperti perumpamaan seorang hamba yang mengubur cuma satu-satunya talenta dan dia juga menguburnya. Dia tidak mengupgrade talenta yang dia miliki. Dia tidak berusaha untuk memiliki talenta-talenta yang lain. Kita perlu mengevaluasi diri. Kita masih dengan peran orang yang seperti talenta punya satu talenta, atau kita orang yang berjuang menghidupi talenta kita dalam pelayanan. Kita perlu mengevaluasi diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sekian banyak poin-poin yang saya sampaikan, saya mau mengatakan next. Kita telah mengevaluasi diri dari poin-poin berikut yang barusan. Kita mau mengatakan bahwa kita perlu berevolusi. Evolusi seperti yang saya katakan tadi, dia adalah perubahan yang dalam tanda kutip membawa ciri khas dan karakteristik sebelumnya. Jadi bukan menghilangkan. Jadi bukan merah jadi pink, tetapi merah ditambah warna merah ditambah warna putih jadi warna pink. Ada proses yang berlangsung. Ya. Berubah menjadi manusia baru di dalam Kristus bukan berubah langsung, tetapi ada proses yang kita lewati bersama Kristus. Itulah evolusi. Jadi bukan mengatakan ketika kita menjadi orang Kristen dan kita ingin hidup baru, maka ketika kita berdoa, besok kita tidak akan pernah jatuh lagi. Tidak, kita akan jatuh, tetapi itulah proses. Kita perlu mengevaluasi diri. Kita evaluasi diri. Setelah kita berevaluasi diri, kita lihat, akankah kita siap berevolusi? Akankah siap kita menerjang hal-hal baru di depan kita? Karena Efesus 4 ayat 22 sampai 24, satu orang membacakannya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu. Akan selalu ada ciri khas dan karakteristik kita yang telah kita bawa dari masa lalu. Damai yang sekarang akan 10 tahun ke depan akan tetap membawa ciri khas damai. Saya akan selalu membawa ciri khas saya sebagai seorang yang mungkin menurut penilaian teman-teman sebagai ciri khas atau karakter saya akan membawakan itu. Tetapi apa yang ada dalam diri saya itulah yang perlu diperbaharui. Lanjut daripada itu dia mengatakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Hal-hal yang setelah kita mengevaluasi diri tadi, hal-hal yang kita anggap buruk, yang tidak terdapat di dalam Yesus Kristus, yang tidak terdapat dalam sifat-sifat ilahi Kristus, kita harus tanggalkan. Hal-hal yang menyesatkan kita tanggalkan. Tapi hal-hal yang baik itu kan kita sama-sama kita upgrade lagi dan kita isi lagi hal-hal yang buruk itu dengan hal-hal yang baik. Ya, saya mau menutup tentang evaluasi dan evolusi ini dengan satu kata kalimat menarik lagi. Ini yang bahasa Spanyol dan dari seorang filsuf, kelompok filsuf Sky Leader, namanya Veni Vidis Vici. Saya datang, saya melihat, saya menaklukkan. Kita memang belum sampai ke tanggal 31 Januari, tapi kita masih tanggal 6 Desember. Tapi kita perlu akan adanya proses untuk menuju tahun baru, yang pastinya akan ada tujuan-tujuan baru yang telah kita persiapkan. Tetapi proses itulah yang saya mau anjurkan kepada saudara-saudari yang terkasih untuk mengevaluasi diri. Selama proses itu berlangsung, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita berevolusi menjadi lebih baik lagi. Karena ketika kita sudah tiba di tahun yang baru, kita akan mendatanginya, kita akan melihat semua yang akan kita kerjakan, dan mari sama-sama kita menaklukkannya. Ingat, kesimpulan kita hari ini adalah mari masing-masing mengevaluasi diri. Lihat apa yang baik dari dirimu. Lihat apa yang baik dari dirimu. Saya tidak berkata lihat apa yang buruk di dalam dirimu. Saya tidak mengatakan bawa yang buruk di dalam dirimu, karena subtema kita tadi adalah berubah di dalam Kristus, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kristus dilambangkan dengan kesempurnaan, sebab dia 100% manusia dan 100% Allah. Tidak terdapat dosa, tidak tercela, berulang kali melakukan mukjizat yang karena kita serupa dan segambar dengan mereka, dengan Allah Tritunggal. Seharusnya yang kita pentingkan, yang kita prioritaskan di dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik. Tentukan pilihan masing-masing, ya. Tapi ini akan kembali lagi pada saudara-saudari yang terkasih. Ketika ke depan di tahun yang baru mau menjadi manusia yang baik, maka milikilah hal-hal yang baik di dalam dirimu. Hal-hal yang buruk tadi jauhkan. Tapi jika berniat, tidak Pak, saya mau menjadi seorang yang protagonis, ya silakan. Kamu punya kehendak bebas. Tapi saya ingatkan lagi bahwa kamu segambar dan serupa dengan Kristus, bukan segambar dan serupa dengan iblis. Ya, tentukan pilihan masing-masing ingin menjadi lebih baik di tahun depan atau sebaliknya, dan tentunya pastikan semua ikut sertakan Tuhan Yesus di dalamnya. Baik Bapak Ibu, sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Firman Tuhan berkata, bagi yang mendengar, merenungkan, terlebih yang melakukannya akan berbahagia. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, ucap syukur untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Tuntunlah kami Bapa untuk belajar mengevaluasi diri kami, supaya melihat apa saja yang terdapat dalam diri kami yang perlu kami perbaharui Bapa, yang perlu kami persiapkan, yang perlu kami upgrade lagi untuk proses menjalani kehidupan yang baru. Inilah kami Bapa, buatlah firman-Mu hidup di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dan
sesuai kehendak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.